Setiap awal tahun, gereja kami mengawali bulan Januari dengan program puasa bersama selama 3 minggu, tepatnya dari tanggal 5 hingga 26 Januari. Puasa ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan diikuti dengan antusias oleh seluruh jemaat. Program ini dikenal sebagai puasa Daniel yang diambil dari kesaksian Daniel dalam Alkitab. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel 10 ayat 2-3. Melalui puasa ini, jemaat diajak untuk mengawali tahun dengan sikap merendahkan diri dan mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Namun, pengalaman berpuasa seperti ini sering menyingkapkan satu kenyataan penting. Banyak orang masih memahami puasa secara sempit, hanya sebatas menahan makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Tidak sedikit orang Kristen memandang puasa sebagai sesuatu yang berat, sulit dilakukan, atau hanya dilakukan ketika berada dalam keadaan terdesak dan penuh pergumulan. Padahal, Alkitab memandang puasa jauh lebih dalam daripada sekedar menahan makan dan minum atau pengorbanan fisik. Puasa adalah sebuah perjalanan rohani, sebuah respon iman ketika jiwa merindukan Allah lebih dari apapun yang dunia tawarkan. Dalam puasa, orang percaya belajar memusatkan hati kepada Tuhan, menata ulang prioritas hidup, dan membuka diri untuk dipimpin oleh kehendak-Nya. Karena itu, pertanyaan yang penting bukan hanya apakah orang Kristen perlu berpuasa, melainkan apa makna sejati puasa menurut firman Tuhan dan bagaimana menjalaninya dengan benar. Dalam Alkitab, puasa tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah. Saat umat Allah merendahkan diri, bertobat, mencari kehendak Tuhan, memohon pertolongan, atau mempersiapkan diri menghadapi pergumulan yang besar. Puasa adalah bahasa kerendahan hati di hadapan Allah, pengakuan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara teologis, puasa bukanlah sarana untuk memaksa Allah agar mengabulkan permohonan kita. Puasa juga bukan alat untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang saleh rohani di hadapan orang lain. John Piper dengan sangat tajam mengatakan bahwa puasa Kristen adalah ungkapan lapar kita akan Allah. Dalam bukunya A Hunger for God, Piper menegaskan bahwa puasa bukanlah kewajiban legalistik, melainkan pengakuan bahwa Allah lebih memuaskan daripada makanan terbaik sekalipun. Ketika seseorang berpuasa, ia sedang berkata dengan seluruh keberadaannya, Tuhan, Engkau lebih aku butuhkan dari apapun di dalam dunia ini. Sejalan dengan pemahaman ini, Pastor Sam Hartanto, gembala sidang kami, dalam salah satu khotbahnya menyampaikan dengan sangat mendalam, fasting was not desperation but devotion, not because God is silent but because we want to hear Him clearly. Puasa bukanlah tanda keputusasaan seolah-olah Allah jauh atau tidak peduli, melainkan ekspresi kasih dan kerinduan. Kita berpuasa bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena kita ingin mendengar suaranya dengan lebih jernih, tanpa gangguan suara dunia dan keinginan diri sendiri. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa puasa seringkali menyertai momen-momen penting dalam sejarah umat Tuhan. Daud berpuasa sebagai ungkapan kerendahan hati di hadapan Allah. Nabi Yoel menyerukan puasa sebagai tanda pertobatan nasional. Ezra dan bangsa Israel berpuasa untuk memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang berbahaya. Sementara Esther mengajak seluruh orang Yahudi berpuasa sebelum menghadapi ancaman pemusnahan. Bahkan Yesaya menegur umat Tuhan yang berpuasa secara lahiriah tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan, menegaskan bahwa puasa sejati selalu berdampak pada perubahan hidup dan kepedulian terhadap sesama.
Puncaknya, Yesus sendiri berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Injil Matius mencatat bahwa puasa Yesus bukan sekedar latihan pengendalian diri, melainkan bagian dari persiapan rohani sebelum memasuki pelayanan publik dan menghadapi peperangan rohani yang berat. Yesus benar-benar menahan makan dan secara manusiawi ia mengalami lapar yang sangat ekstrim. Namun di tengah kelemahan fisik itulah ia menyatakan kebenaran ini. Hidup manusia tidak ditopang oleh makanan semata, melainkan oleh ketaatan penuh kepada firman Allah. Lalu muncul pertanyaan yang sering diajukan. Jika Yesus berpuasa, mengapa ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk berpuasa seperti dia? Jawabannya terletak pada cara Yesus memandang relasi, bukan sekedar ritual. Yesus menjelaskan bahwa selama ia masih bersama murid-muridnya, mereka seperti sahabat mempelai laki-laki yang sedang bersuka cita. Namun setelah ia terangkat ke sorga, puasa akan kembali menjadi bagian alami dari kehidupan murid-muridnya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa jemaat mula-mula memang hidup dalam irama doa dan puasa, terutama ketika mereka mencari kehendak Tuhan dan mengutus para pelayan-pelayannya. Yesus juga tidak terjebak dalam aturan-aturan kaku seperti kaum Farisi. Ia menolak puasa yang hanya berfokus pada tampilan luar, wajah yang muram, dan keinginan dipuji manusia. Fokus Yesus selalu pada hati. Richard Foster dalam Celebration of Discipline menulis bahwa Yesus tidak pernah menjadikan puasa sebagai tujuan akhir. Puasa hanyalah sarana, alat anugerah yang menopang manusia menyingkirkan gangguan-gangguan lahiriah agar hati kembali selaras dengan kehendak Allah. Ketika puasa menjadi tujuan, ia berubah menjadi kesombongan rohani. Tetapi ketika puasa mengantar kita kepada Allah, ia menjadi saluran kasih karunia. Alkitab juga menunjukkan bahwa puasa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan kondisi seseorang. Ada puasa total seperti yang dilakukan Musa, Yesus, dan Esther yang menuntut kesiapan fisik dan rohani yang serius. Ada puasa sebagian seperti yang dilakukan Daniel yang memilih kesederhanaan sebagai wujud disiplin diri dan ketergantungan pada Tuhan. Ada pula puasa yang tidak berkaitan langsung dengan makanan, melainkan dengan penyangkalan diri dari aktivitas atau kesenangan tertentu yang menyita perhatian dan menghalangi keintiman kita dengan Allah. Rasul Paulus bahkan menyinggung bentuk pantang sementara dalam relasi suami istri demi fokus pada kehidupan doa. Selain itu, Alkitab mencatat puasa pribadi yang dilakukan secara tersembunyi, serta puasa bersama yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk mencari kehendaknya secara kolektif. Mengenai penjelasan jenis-jenis puasa di atas, sudah saya jelaskan dalam video YouTube saya dengan judul Puasa Kristen, Tujuan, Jenis, dan Cara Menjalankannya. Rekan-rekan bisa mencarinya. Dalam konteks kehidupan modern, puasa tetap sangat relevan. Di tengah dunia yang penuh gangguan, kesibukan, dan konsumsi yang berlebihan, puasa menjadi langkah rohani yang penting. Puasa melatih kita mengendalikan diri, peka terhadap suara Tuhan, dan memberi ruang bagi ketenangan hati. Dallas Willard, seorang teolog dan penulis Kristen, menyebut puasa sebagai latihan yang mengungkap siapa sesungguhnya yang menguasai hidup kita. Ketika kita berpuasa, seringkali bukan hanya tubuh yang lapar, tetapi juga emosi, ambisi, dan keinginan-keinginan tersembunyi yang selama ini tertutup oleh kenyamanan hidup. Karena itu, puasa perlu dijalani dengan sikap hati yang benar dan tujuan yang jelas. Puasa yang sejati selalu membawa kita kepada doa, firman, pertobatan, pembaharuan, dan ketaatan. Waktu yang biasanya dipakai untuk makan atau menikmati hiburan digantikan dengan keheningan bersama Tuhan. Pikiran diarahkan kepada firman-Nya, dan hati dibuka untuk dibentuk ulang. Puasa juga seharusnya diakhiri dengan ucapan syukur,
bukan hanya karena mampu menyelesaikannya, tetapi karena Allah setia menyertai dan menyatakan kehendaknya. Pada akhirnya, puasa bukanlah tentang seberapa lama kita menahan lapar, melainkan seberapa dalam kita lapar akan Allah. Puasa yang benar akan menghasilkan hati yang lembut, iman yang diteguhkan, dan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Ia tidak membuat kita merasa lebih rohani dari orang lain, tetapi justru menyadarkan betapa kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kiranya puasa menjadi sarana pertumbuhan rohani yang sehat dalam kehidupan orang percaya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai undangan untuk masuk lebih dalam ke hadirat Allah. Mulailah dengan langkah sederhana, lakukan dengan ketulusan, dan percayalah bahwa Tuhan yang melihat di tempat yang tersembunyi akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya pada waktunya. Kiranya pembahasan ini boleh memberkati kita semua. Bila rekan-rekan ingin menyampaikan pesan, pertanyaan, atau pengalaman seputar puasa yang ingin dibagikan, silakan tuliskan dengan baik di dalam kolom komentar. Sampai bertemu dalam pembahasan menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.